Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Selasa Pon ketemu Minggu Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 13, snap to weton jodohnya ketemu 23. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan seperti apa ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Minggu, ini bermakna melarat atau miskin. Ini artinya perjodohan ini dianggap ya aspek ekonominya, taraf hidupnya ini tidak baik karena bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu, ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini ya terkadang ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh berkawin. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Loro, ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu, ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan terkadang menimpa sang anak. Tetapi loro di sini dalam hal ini ya terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegesi loro, soro, atau abot oleh berkawin. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarganya, tegese rezekine lumintu ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel. Tipe pisang binugel ini ada dua kemungkinan ya, yaitu perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga ya terjadi disebabkan karena memang terjadi perceraian atau perpisahan. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujaran. Tipe sujaran ini bermakna yang bersangkutan ini diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika dibiarkan terus-menerus berlarut-larut ya tidak ada upaya untuk memperbaiki ya, ada kemungkinan ya terjadi atau berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4, ini bermakna banyak celakanya ya, artinya ini yang menyangkut nasib dan keberuntungannya ini dianggap tidak baik karena diperkirakan banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning, dan 1 lampu merah.
Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Minggu bermakna melarat atau miskin. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Loro, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binugel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Selasa pun ketemu Minggu Kliwon ini agak berat ke depannya, meskipun belum tentu juga realitasnya ya. Ini tergantung yang bersangkutan ya, sejauh mana yang bersangkutan ini nanti bisa memperbaiki, mau berjuang, bekerja keras untuk terus ya memperbaiki rumah tangganya. Ini tentu masih bisa diperbaiki insya Allah ya. Kemudian yang kedua, ini weton Jumat Pon ketemu Jumat Pon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 13 ya. Neptu weton jodohnya ketemu 26. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Jumat ketemu Jumat ini bermakna melarat atau miskin. Ini artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan taraf hidupnya, aspek ekonominya ini dianggap tidak baik karena bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu, ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan terkadang juga menimpa sang anak. Tetapi Loro di sini ya kadang-kadang ini ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau kesiloro, sorok, atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Kembili, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja ya banyak anak, banyak rezeki insya Allah. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, ini bermakna aspek ekonominya ini bagus ya, murah sandang pangane ya, tetapi berada di level terendah ya kalau didasarkan pada perhitungan 5 siklus atau Pancasudha ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wirang ya. Satria Wirang ini bermakna yang bersangkutan ini nanti mungkin sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia, yang itu semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya ini biasanya kurang baik sehingga berakibat aspek sosialnya ini kurang bagus ya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Bedaringan Keba, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi. Maksudnya apa? Artinya yang bersangkutan ini sangat memungkinkan atau berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun jika yang bersangkutan ini mau berjuang, mau bekerja keras, mau berikhtiar gitu ya, bisa memaksimalkan potensinya. Insya Allah yang bersangkutan ini sangat mungkin bisa menjadi orang yang sukses dan kaya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu, ini bermakna perjodohan ini memang sudah ada kecocokan, kemudian insya Allah memiliki pangkat kedudukan yang tinggi ya, disegani dan dihormati banyak orang.
Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,4, ini bermakna sering sakit. Ini yang menyangkut aspek kesehatannya, ini dianggap tidak baik, dia berpotensi terjadi penurunan kesehatan ya, atau dengan kata lain mungkin ada salah satu yang jatuh sakit. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 0 lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Bedarian Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Jumat ketemu Jumat bermakna melarat atau miskin, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,4 bermakna sering sakit. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Jumat Pon ketemu Jumat Pon ini meskipun sebetulnya agak berat, tetapi insya Allah kedepannya masih bisa bagus ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.